Kemudian masalah waktu puasa. Waktu puasa sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Waktu puasa itu dimulai dengan masuknya waktu subuh. Dan maksud waktu subuh ini adalah al-fajrus shadiq. Ya. Minal fajr artinya masuk waktu subuh. Silakan makan dan minum kata Allah, dan menggauli istri kita dan berhubungan sampai datangnya waktu subuh. Dan maksud waktu subuh ini al-fajrus shadiq. Fajr shadiq artinya fajar yang memang betul-betul sudah masuk waktu subuh. Ya. Jadi patokannya lah masuknya waktu subuh tersebut. Sekarang sudah ada jadwal-jadwalnya, ya. Walaupun kita tahu ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa waktu subuh yang banyak beredar ini sebenarnya agak cepat, ya, menurut sebagian hasil penelitian. Karena itu kalau orang yang menggunakan jadwal yang umumnya dipakai, yang dikeluarkan juga oleh Kemenak, ya, tidak mengapa. Tapi yang memakai perhitungan yang lain juga, ya, yang menunjukkan bahwasanya ada agak cepat sekitar 10 menit, ya. Kalau di Dewan Syariah Wahid Islamiyah perhitungannya itu sekitar 17,5 derajat, sehingga melihat bahwa masih ada 10 menit, ya, dari waktu subuh yang banyak beredar. Intinya kita baru tidak boleh makan dan minum pada saat sudah masuknya waktu fajar shadiq. Dan kalau sudah masuk waktu subuh itu, maka tidak boleh lagi ada seorang makan dan minum. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa waktu yang kadang disebut sebagai waktu imsak, ya, waktu menahan, ini sebenarnya dibuat untuk kehati-hatian saja. Tapi bukan berarti tidak boleh lagi orang makan dan minum di situ. Ya, karena biasa waktu imsak itu 10 menit, ya, tidak salah, dari waktu subuh. Jangan difahami, ya, imsak sebenarnya itu waktu menahan, ya, menahan. Dan puasa itu sebenarnya waktu menahan, ya. Asyamu bimana al-imsak. Siam itu sebenarnya maknanya apa? Menahan. Maka kalau dikatakan imsak itu artinya sudah berpuasa waktu itu, sehingga ini tidak difahami, ya, tidak difahami bahwasanya memang kalau sudah masuk waktu yang diistilahkan, ya, dengan waktu imsak tidak boleh lagi makan dan minum, ya, karena sekali lagi ayat nasnya mengatakan bahwa waktu berhenti makan dan minum, makan sahur, itu ketika sudah masuk azan subuh, sudah azan subuh. Adapun sebelum itu, maka bagi yang mau berhati-hati, ya, silakan saja, tapi jangan sampai mengklaim bahwasanya itu harus, atau mungkin sebagai bentuk persiapan untuk sholat subuh, ya, sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa kami bersahur bersama Nabi SAW. Jadi Nabi kita dan para sahabat itu bukan cuma buka puasa bersama sebenarnya, ya, mereka juga sahur bersama, ya, kata Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanya berapa kadar antara makannya dengan sholat, beliau mengatakan sekitar membaca 50 ayat, ya. Yang lalu masa-masa itu kalau menyebutkan kadar waktu tidak 10 menit, 15 menit, ya, mereka menyebutkan biasanya kalau orang-orang Arab umumnya mengatakan sekadar lama memerah susu unta, ya. Jadi itu sudah ada kadar-kadar yang dikenal. Tapi kalau para sahabat bahasanya lain. Bahasanya mereka adalah sekitar membaca begini ayat dalam Al-Quran. Ya, jadi tergantung profesinya orang, ya. Biasa orang profesinya kalau pekerjaan-pekerjaan tertentu sudah diketahui, kalau kerja ini kira-kira 15 menit selesai, 10 menit selesai. Tapi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, bahasanya mereka beda, ya. Mereka bilang jaraknya
waktunya itu sekitar membaca 50 ayat. Ya, jadi 50 ayat itu kira-kira berapa menit itu? Ya, mungkin 10 menitan ya. Ini mungkin dijadikan dasar oleh sebagian adanya jeda waktu antara makan sahur dan sholat subuh. Tapi itu adalah sebagai bentuk persiapan dan bukan berarti tidak boleh sama sekali seseorang makan ketika menjelang azan subuh. Jadi waktu berakhir adalah pada saat azan subuh telah masuk. Azan subuh telah masuk, bukan azan subuh telah dikumandangkan ya, karena kadang ada juga orang yang azannya terlalu cepat dan kadang juga ada azan lambat. Maka iktibarnya adalah ketika waktu azan sudah masuk. Maka ini juga amanah bagi para muadzin untuk bisa azan sesuai dengan waktunya. Dan kita juga lihat, kita juga perlu kenal waktu subuh ya. Kita juga perlu masing-masing kenal waktu subuh. Karena jangan bilang ya itu kan belum azan ya. Biasa orang sudah masuk berarti belum azan ya. Apalagi ada yang bilang ya sudah azan tapi masjid yang lain belum azan. Ya dia selalu cari masjid yang paling terakhir azan untuk alasan makan terus padahal mungkin sudah masuk. Kalau maghrib cari yang paling cepat azan ya. Ini juga tidak boleh ya. Jadi iktibarnya bukan azan dikumandangkan tapi waktu sudah masuk ya, agar kita tidak terikat dengan orang yang azan cepat atau azan yang lambat. Tapi tentu saja sekali lagi amanah besar bagi para muazzin sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imam dhamin wal muazzin mu'taman. Muazzin itu orang yang diberikan amanah karena dialah yang sangat berpengaruh dalam sahnya ibadah seseorang baik waktu sholat maupun waktu puasa ya. Jadi azan juga sangat berpengaruh untuk keabsahan puasa kita, utamanya azan maghrib dan azan subuh. Makan sahur ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari umat Nabi SAW. Karena itu makan sahur walaupun hukumnya tidak wajib sebagaimana ijma' yang dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, tapi jangan sampai diabaikan karena makan sahur ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaupun ada di antara kita yang mengatakan saya makan sahur tidak makan sahur sama saja. Ya, mungkin ada di antara kita mengatakan saya kuat untuk berpuasa biar saya tidak makan sahur. Kita katakan laksanakan sahur demi melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang makan sahur akan mendapatkan pahala khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al barakatu fi salasah. Berkah itu ada pada 3 hal. Al jamaah, pada kehidupan berjamaah. Kemudian as-sarid, makanan as-sarid, roti dan campuran yang dengan kuah daging. Was-sahur, dan makan sahur. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan innallaha ja'alal barakata fis sahur wal kil, ya, bahwa Allah telah memberikan keberkahan pada waktu sahur dan juga timbangan ya untuk penduduk Madinah. Kemudian orang yang makan sahur, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Karena jemaah sekalian, ketika kita makan sahur, maka jangan kita hanya melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi hadirkan pada hati kita bahwasanya Allah dan malaikat sementara bersalawat kepada kita, mendoakan kita ketika kita sedang makan sahur. Dan makan sahur ini juga adalah pembeda antara kita dengan ahlul kitab. Pembeda antara kita dengan ahlul kitab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasanya kita dengan puasa ahlul kitab sebelum kita itu makan sahur. Artinya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang sebelum kita juga puasa. Kita juga puasa.
tapi ada perbedaannya. Di antara perbedaannya adalah kita makan sahur, mereka tidak makan sahur, dan berat yang bagi mereka. Tapi syariat kita adalah syariat yang paling mudah, syariat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang dinamakan dengan makan sahur. Apa yang kita makan pada waktu sahur? Apa saja, ya. Apa saja silahkan, yang halal tentunya. Tapi Nabi kita SAW pernah bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamar." Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin itu kurma. Maka kurma itu bukan cuma buka puasa saja, tapi dialah konsumsi pada waktu makan sahur. Kalau ada yang bilang, saya kalau makan sahur kurma belum cukup, tidak kuat rasanya, ya. Kita katakan tidak berarti cuma makan kurma. Silahkan kalau memang kebiasaan kita, ya, kan orang Indonesia makan nasi mesti, ya, wajib makan nasi, ya, bagi sebagian, ya, tidak ada makanan tidak sah kalau tidak nasi. Silahkan, ya, terserah. Tapi sisipkan, hadirkan juga kurma bersama dengan kita untuk mendapatkan keberkahan dan sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya kuat itu, ya, cukup. Tapi sekali lagi masalah ini masalah kebiasaan, ya, masalah kebiasaan. Tapi intinya juga kalau makan sahur hati-hati, ya. Artinya jangan sampai makan sahur yang membuat kita tidak kuat ibadah. Ya, karena ada juga orang makan sahur, apalagi kalau dia makan sahur itu jauh-jauh sebelum masuk waktu subuh. Maka ketika dia makan sahur mungkin ngantuk, ya, tidur-tidur dulu, akhirnya luput waktu sholat subuh berjamaah untuk laki-laki. Ini tidak boleh, ya, tidak pantas. Atau dia tetap bisa berjamaah, tapi karena banyak sekali dia makan, maka sholat subuhnya juga sudah tidak jelas, ya, antara dia berjamaah atau di alam yang lain, ya. Atau setelah azan, setelah salam tidak lagi zikir-zikirnya, ya, tidak lagi bisa bertahan untuk zikir-zikir, ya, atau apalagi mau lama-lama duduk di masjid. Padahal ini di antara waktu-waktu berharga untuk kita melaksanakan zikir-zikir baca Al-Quran, ya, di waktu-waktu yang paling berberkah di bulan suci Ramadan. Makanya di antara sunnah juga pada waktu sahur adalah ditakhirkan makan sahur. Sahur itu sebenarnya waktu menjelang subuh, ya, waktu menjelang subuh. Jadi dia seharusnya ditakhirkan. Tapi ulama kita mengatakan, sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah taala, kapan waktu makan sahur? Waktu makan sahur itu sejak muntasaf al-lail, sejak tengah malam, ya, tengah malam. Jadi perhitungkan saja tengah malam. Biasanya Pak, orang tengah malam jam 12-an, ya, tidak harus juga tengah malam itu. Tengah malam itu diperhitungkan antara masuknya waktu maghrib dan waktu subuh, dibagi dua, itulah pertengahan malam sampai menjelang subuh, ya, waktu sahur. Tapi seafdal waktu makan sahur adalah menjelang subuh, ya, menjelang subuh. Maka seharusnya para keluarga membiasakan yang seperti ini, ya. Adapun orang yang makan setelah isya sebelum masuk waktu tengah malam, maka dia makan malam dan tidak dikatakan makan sahur, tapi puasanya tetap sah, ya, karena ijma' ulama kita bahwa makan sahur itu hukumnya adalah sunnah muakkadah dan tidak sampai wajib.